Kami harus memberitahukan bahwa Alkitab tidak seperti yang Anda tafsirkan atau mengerti. Berikut ini presentasi selengkapnya. Argumentasi tak terbantahkan. Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Saya mulai dari Yesus Kristus itu tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Bukti historikal Yesus di Perjanjian Lama, dinubuatkan kelahirannya, dinubuatkan kematiannya, dinubuatkan kebangkitannya. Nanti sebentar ayat-ayat itu kita lihat, ya. Lalu ada bukti historikal, bukti sejarah di Perjanjian Baru tentang Yesus. Dinyatakan kelahirannya. Kalau tadi di Perjanjian Lama dinubuatkan kelahirannya, sekarang dinyatakan kelahirannya di Perjanjian Baru dan dinyatakan kematiannya dan juga kebangkitannya, bahkan serta kenaikannya kembali ke surga. Nah, Alkitab yang menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus itu sendiri adalah buku sejarah yang spektakuler, sahih dan tak terbantahkan. Kami yakini betul dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 20 ayat 21 adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapapun dia, termasuk saudara-saudara sekalian yang non-Kristen. Lalu saya akan tunjukkan ayat-ayat historikal, ayat-ayat bersejarah yang punya kandungan sejarah tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya di dalam Alkitab. Ini merupakan laporan atau catatan saksi mata atau saksi peristiwa tentang Yesus Kristus. Jadi ayat-ayat di Alkitab tentang Yesus itu bukan karangan atau sesuatu ide gagasan, tetapi ini merupakan laporan, pandangan mata, saksi mata, dan saksi peristiwa atas apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, apa karyanya. Jadi tidak ada dongeng, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua perkataan-perkataan yang akan saya sebutkan dalam ayat-ayat ini adalah semuanya berdasarkan laporan, saksi mata, dan bahkan saksi peristiwa. Mari kita lihat pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Sayang ini slide-nya kurang bagus, tapi kalau Anda lihat ini, saya kasih cetakan bold. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi dalam kesaksian Yohanes bahwa tentang Yesus Kristus, firman hidup itu semua mereka lihat, mereka dengar, mereka raba, mereka alami bersama-sama. Dan semua kemudian peristiwa itu pengalaman, mereka dengar, mereka lihat, mereka raba, bahkan duduk bersama-sama, mengalami Yesus bersama-sama. Itulah yang mereka tulis. Ya, makanya kitab suci Alkitab itu adalah buku sejarah yang sahih dan tak terbantahkan. Ya, lalu yang berikutnya, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, salah satu Injil dari keempat Injil dalam Alkitab. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 berkata begini, Teofilus yang mulia, banyak orang, ini bukan sedikit orang, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lihat, orang berusaha menyusun sebuah berita-berita tentang Yesus yang bermula dari saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Inilah cikal bakal lahirnya perjanjian baru, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi seluruh kitab suci itu adalah sungguh benar adanya.
Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, kitab Lukas tadi, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi semua itu rasul-rasulnya dipilih, didorong oleh Roh Kudus untuk menuliskan semua peristiwa tentang Yesus. Inilah yang menjadi perjanjian yang baru itu. Bahwa 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8 mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi semua rasul termasuk Paulus adalah orang-orang pilihan yang mendapat kesempatan melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini merupakan laporan bahwa Yesus itu bukan figur fiktif yang dikarang-karang, tetapi merupakan catatan sejarah, mereka alami itu. Lalu Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tanda kutip ya, kami telah melihat Tuhan. Maksudnya dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia. Ini salah satu pengakuan iman tertinggi di Alkitab, yang mengatakan Yesus, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dia mengatakan begini, ya Tuhanku, ya Allahku, ya oh yes my Lord, yes my God. Ya, dikatakan Yesus lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi kalau mereka dulu yang menulis Alkitab ini adalah saksi peristiwa, saksi mata, kita yang sekarang percaya atas hasil karya mereka, yaitu kitab suci yang mereka tulis berdasarkan pilihan Tuhan ini, kita disebut dengan saksi iman. Tapi saksi iman ini tidak kurang kualitasnya, karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kenapa? Karena dasar kepercayaan kita adalah sumbernya orang-orang yang mengalami, bertemu dengan Yesus secara pribadi, menjadi saksi mata, yang mendengar langsung, yang mengalami langsung. Tengah menit lagi. Oke. Berikutnya Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua ini dicatat, sudah menjadi buku yang namanya Kitab Perjanjian yang Baru. Waktu habis. Oh ya. Semua dicatat. Tepuk tangan untuk Pak Joshua. Alkitab adalah kitab yang spektakuler, bisa dibuktikan, tidak terbantahkan, itu sahih. Segala yang tertulis di sana, termasuk Yesus sebagai Tuhan, itu adalah sahih. Itu adalah sebuah kebenaran menurut Pak Joshua. Oleh karena itu saksinya banyak, saksi sejarah bahwa firman yang hidup ini ada, faktanya banyak, buktinya juga banyak. Karena itu semua terkait dengan Yesus tidak terbantahkan lagi sebagai Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Bagaimana menurut Islam? Apakah betul kitab itu, apakah saksi-saksi itu bisa
saksi-saksi itu bisa dipercaya? Apakah bukti-bukti itu bisa diklarifikasi? Silakan kepada Pak Mudir, waktu hanya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala man ittaba'al huda. Bapak tahu artinya ya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada surga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75, kemudian surat 61 ayat 6, surat 5 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci, bukan sentimen tapi argumen. Nggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci, bukan anarkis tapi dialogis. 1 Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Benar ya? Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya punya utusan Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam makan lapar lah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani sunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah ayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikafani dengan kain putih linen bersih. Ini saya mau Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin. Haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi. Ini buat Bapak yang Batak, Ito Kurumapea, lahirku ini dari Manado, Tewu, kami sama-sama dari Samosir Pak. Ya, saya semua orang beliau Rumapea. Cuma kami semua orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang yang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di video. Kabeh ngerti. Sudah dison.
mulai masa tapanuli dan masuk ketemu Yesus. Matius pasal 15-24. Kesimpulannya waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus return, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi, sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Tepuk tangan untuk Pak Mobil. Syaratan Yesus Kristus adalah Nabi, bukan Tuhan. Silakan sekarang gilirannya untuk pemateri kita termuda, Pak Insan Mokoginta. Udah habis, Pak Insan Mokoginta. Boleh pembicara jalan, tapi nggak boleh melewati batas meja ke sana. Ya, itu daerah terlarang. Ya, kalau di depan dipersilakan. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu bukan. Dan untuk menjawab ini, saya minta tolong Yesus yang jawab. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Kalau mau salahkan, jangan salahkan Yesus. Sebentar, potong dulu ya. Ini pindahin dulu ya. Mana petugasnya? Jangan dihitung deh waktunya. Dia udah 1 menit. Ya, tetap dihitung karena udah bicara. Ya. 1 menit, jadi sisa waktu tinggal 9 menit. Ulang yang pertama. Enggak. Ya, Jadi baik. 1 menit tinggal 9 menit untuk Pak Insan. Jadi sekarang jam 10 lewat 17 menit. Pak, sebentar. Silakan. Bentar dulu, ini belum muncul. Jadi supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat Injil berempat, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecoba menolak dia, maka kata Yesus kepada mereka, (2, pemuka, seorang nabi. Dia ngaku seorang nabi. Dia seorang nabi. Nabi coba 4 Injil. Saya aminkan. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Mau tunduk taat ikut Yesus? Jadikan beliau nabi. Yesus nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Yesus itu Nabi Isa, salah seorang nabi yang sangat kami muliakan. Kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munzir bahwa Yesus mengaku dengan jujur Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Ini Alkitab SMP versi 3. Kamu lihat versi Alkitab di Indonesia, mungkin saya terbanyak. Sekian ratus tahun saya punya. Ya. Lihat, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang ngomong ini. Ikut, tunduk, taat. Saya lebih percaya kepada Yesus karena Yesus Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pendeta. Kesaksian Yesus itu lebih dapat dipercaya. Versi lain, lihat versi lain. Mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah ini kan, tidak dalam bahasa Inggris berapa versi bisa kita lihat?
macam-macam. Ya. And eternal life means to know you, that the only true God, and to know Jesus Christ who don't save. Dalam berbagai bahasa. Oke. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberitakan aku untuk mengatakan. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakiman aku adil, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Ya. Segala firman itu bukan Yesus. Firman itu kun, katakan, kalau Allah. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Dia ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kan bantah jangan bantah saya ya. Bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Tanya. Kalau Yesus itu Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini ucapan Yesus loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Ya. Kalau Yesus Tuhan berdasarkan disampaikan, itu kebanyakan dari versi Paulus. Dan surat Paulus begitu banyak. Mana lebih kuat, kesaksian Yesus atau Paulus? Tapi kesaksian Yesus lebih kuat dong. Setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa dari itu pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya, berarti bukan Tuhan. Setiap yang nggak bisa menuruti kehendak sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa menuruti kehendak sendiri, berarti bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Nah, tapi dia hanya seorang nabi. Yesus tidak tahu musim. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dan dari jauh yang melihat pohon ara yang sudah bertahun, yang mendekatinya untuk melihat kalau yang mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu dia mendekat ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Pohonnya dikutuk, tidak berbuah. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, sebenarnya kalau Yesus Tuhan, tanpa mendekat dia tahu. Walaupun dia tahu pohon itu berbuah kan enggak. Ketika dia mendekat tidak ada buahnya, sebagai Tuhan, hai pohon ara, Tuhanlah buahmu. Aku takut Tuhan. Ya. Oh, tapi banyak orang mengatakan, oh itu kan Yesus tidak tahu manusianya, karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia nggak tahu manusianya. Ya, tapi bukankah Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, ketika Yesus tidak tahu Tuhannya kemana? Kemana Tuhannya? Buat cabut, pergi dulu, buat tinggalin, apa gitu? Coba. Ya, saya lewatkan. Yesus sangat takut kepada malaikat. Maka seorang malaikat dari langit melakukan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu, Tuhannya pada saat itu kemana? Ketika didatangi malaikat, Tuhannya kemana? Oh, ada malaikat
Lu aja yang hadapi gua begini, apa gitu? Jangan main akal-akalan. Ya. Tapi sebagai utusan, sebagai manusia biasa, wajar dia takut. Tapi sebagai Tuhan atau Tuhan Allah, mustahil Yesus takut. Jadi setiap yang menerima kekuatan malaikat, pasti bukan Tuhan. Ya. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya pada malaikat, berarti bukan Tuhan. Berapa menit lagi? 1 menit. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali, banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus, Matius murid kita. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada nggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan, ada nggak? Ayo, coba, ada nggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Ada? Angkat tangan. Waktunya habis. Ada. Waktunya. Angkat tangan tinggi-tinggi, sekali lagi. Ada. Waktu habis. Baik, sebentar saya akan sadarkan Anda sini. Waktu habis. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Pak Insan. Saya merasa muda tapi kalah energi. Pak Insan tadi ke sana kemarin entah berpuluh kali tadi. Saya hitung satu, capek saya hitung, enggak saya hitung lagi. Ini menandakan masih muda betul. Ini hanya soal utusan. Utusan itu menyatu, utusan itu tidak menyatu. Hanya soal itu. Ya, menurut Kristen utusan itu bagian daripada Tuhan. Kalau menurut Islam utusan itu bukan bagian daripada Tuhan, itu yang terpisah. Ini hanya soal utusan. Ya, bagaimana nanti dipertajam lagi? Bagaimana Kristen menjawab bahwa utusan itu begini? Kalau Islam menjawab utusan itu begono. Nah, ini nanti akan dipertajam melalui sesi pertanyaan. Ya, mau tanya? Kok lesu? Apa kita selesaikan di sini? Tanya mau? Mau. Baik. 3 penanya dari Kristen, 3 penanya dari Islam. 1 pertanyaan sebelum ini, satu penanya, 1 pertanyaan, singkat, padat, nggak perlu cerita. Kalau nanti mau cerita, selesai acara dengan saya di luar, ya. Karena itu tadi. Pak, tadi kan sudah dibilang masing-masing setengah jam, 30 menit. 30 menit dikasih ke sini, masing-masing 10 menit, Bapak ambil berdua. Kalau enggak, waktunya pendek, presentasinya cuma sekali, Pak. Nanti tanya jawab, baru dijawab. Bukan, Pak. Jadi tadi udah tanggapan. Jadi 30 sudah saya umumkan dari awal, 30 menit di sini, 30 menit di sini. 30 menit di sini diambil 20 menit oleh Ibu Esther, kemudian 10 menit oleh Bapak Joshua. Di sini 30 menit diambil 15 menit oleh Pak Abu Bakar, 5 menit oleh Pak Mudir, 10 menit oleh Pak Insan. Jadi adil. Ya, adil. Karena tadi yang bertanya gimana? Ya. Presentasi selesai. Kemudian karena tadi presentasi dari pihak Kristen, maka dari Islam 3 penanya, baru kemudian Kristen 3 pertanyaan. Silakan. Mana apa namanya? Mic-nya.
Oh ya, sini Pak. Ya, Pak. Di tengah-tengah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nama saya Kosim dari Bekasi, ingin bertanya kepada 3 pendeta. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Terima kasih. Baik, penanya kedua, silakan Ibu. Singkat, padat, to the point, 1 pertanyaan sesuai dengan tema. Ibu siapa, dari mana? Ibu Aminah dari Tanjung Priok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya aja Pak, saya ingin tanyakan dari mana asal usul kata Kristen? Cukup, terima kasih. Baik. Satu lagi, sana Ibu. Ya, silakan. Silakan Ibu maju. Nama saya Rosia. Yang saya tanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa mati? Kenapa mati? Baik. Silakan dari sini. Baik. Itu dulu. Belakang ya, betul. Enggak betul loh Pak, ya. Nah. Silakan Pak. Nama siapa dan dari mana? Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang pertanyaan saya, nama saya Budi. Budi. Dari Satika dekat. Yang saya mau tanyakan, kenapa Yesus penciptaan manusia sejak dari Adam dan Hawa itu melalui hubungan biologis. Kenapa Yesus diciptakan bukan melalui hubungan biologis? Baik, namanya siapa Pak? Saya Pak Albert Tobing. Harbat. Albert Tobing. Ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ustaz ini, ya, apa ukuran ataupun standarnya orang Islam kalau dia berbuat dosa atau salah? Standarnya, ukurannya apa? Itu saja. Ya. Tidak sesuai dengan tema. Ganti penanya. Silakan Pak. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak. Ganti Pak. Ya. Silakan. Ya. Ini. Ya, silakan. Bapak mundur. Wah, Ya. Bapak udah kena penalti. Ya. Tolong ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Siang. Nama saya Bonar Sidorus. Kenapa pendekatan Muslim lebih banyak kepada sejarah dan logika? Padahal Allah itu roh. Kita juga punya roh. Kalau Bapak mendekati Sudah Allah kami itu dengan tangkap, roh, Pak. bukan dengan logika dan tentang biologis. Secara biologis, Baik Yesus Pak, itu sudah jelas, sudah bisa kami pahami. Yahudi. Jadi Baik Pak. Kenapa dengan Biar roh? dijelaskan di depan, Bapak nggak perlu menjelaskan, ya. Nanti Bapak minta amplop lagi kalau jelaskan, ya. Ya, silakan. Ya. Selamat siang. Siang. Yang kami hormati Pak Munsir. Saya mau tanya Pak Munsir. Nama saya Hindra Pak. Hindra. Asli dari Betawi Pak. Jakarta Pak. Saya mau tanya ini aja Pak. Saya nggak tahu Pak. QS 4 157 Pak. Saya mau minta bukti dan saksi-saksinya Pak. Ya, suara apa itu? Terima kasih. Itu di luar tema, tolong ganti. Sudah saya tekankan. Kan bunyinya begini Pak. Bahwa Yesus itu diraihkan. Kan kaitannya dengan Yesus Pak.
Masa saya nggak boleh nanya itu? Raib, Kak Yesus diraibkan. Surat itu kan berbunyi bahwa Oh, Yesus diraibkan. Bapak Ya, tanya kepada orang Islam, Ya. pakai bahasa yang dipahami, Pak. Iya. Baik, udah. Terus bisa saya pahami. pertanyaannya begini Pak, maksudnya Udah. saya minta bukti dan saksinya Pak. Buktinya apa? Saksi-saksinya apa dari QS 4 ayat Ya, baik. 157 Pak. Baik. Ya, Tidak. makasih Pak. Udah Pak, 3 Pak. Udah 3. 3 Pak. Ya, nanti sesi kedua. Ya, nanti sesi kedua Pak. Masih ada sesi kedua ya. Karena bertanya dari Islam silakan, karena tadi presentasi dari sini dari Muslim dulu yang memberikan jawaban. Ya. Memberikan jawaban untuk 10 menit bertiga. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan mau saya jawab Bapak tadi. Kenapa Islam melihat logika dan kenapa kisah para rasul? Jangan pikirkan, udah baru saya pakai itu. Islam tidak pernah menjelaskan ketuhanan pakai logika, tapi tolong dihapus dong. Tolong. Cepat. Bekerja kayak orang Batak, ini orang Batak ini. Belandanya dia lusir 350 tahun di Jawa. Sumatera cuma 3 tahun setengah. Pak, saya jelaskan. Penjelasan tentang Yesus itu sangat bertele-tele. Di satu pihak mengatakan Tuhan penjelasan dari Paulus, di pihak lain penjelasan Bible, Yohanes tadi, dia bukan Tuhan. Islam sederhana. Surat 20, surat Toha, ayat 14, bukan logika, pendekatan literal dan tekstual. 1. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'burni, mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sempurna bicara Allah dan pengabdian. Tidak ada satu dalil mengatakan sesungguhnya aku adalah Yesus maka sembahlah aku. Yang ada aku adalah utusan Allah. Haleluya. Sementara Al-Quran, Allah yang mengakui dirinya bukan mengakui diakui umatnya, beda. Kalau Kristen aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Yesus sendiri tidak mengaku. Kalau ini terbalik. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada kita kelihatan, kita agungkan, kita tinggikan. Illallah, kecuali Allah. Fa'budni, ada kata perintah. Yesus tidak pernah mengatakan, hei kaum Nasrani, sembahlah aku. Nasrani tidak ditemukan di Bible. Kata Kristen ditemukan ketika di mana? Ethiopia, betul kan Pak? Yang ketiga, dirikanlah sholat untuk mengingatku, ada sarana. Makanya satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan sistem ketuhanannya hanya Islam. Transparan, objektif, dan universal. Tidak bertele-tele. Oke lah, Bapak akui tadi sebagai Tuhan. Kita bisa bantu.